Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Apabila ada teman kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan lagi kepada kalian, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, dengan makan makanan bergizi, meningkatkan imun dan menjaga protokol kesehatan agar kalian terhindar dari virus corona. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya pimpin doanya. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang empati, tentang menghormati orang tua, menghormati guru, dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang mulia ini. Hari yang mulia dalam umat Islam pada dalam satu minggu yaitu hari Jumat. Oke, mengapa saya membawa judul ini? Sholat Jumat mempersatukan umat karena pada sholat Jumat itu adalah momentum bagi umat Islam untuk mempersatukan diri, sama-sama beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan momentum itu juga berguna untuk mempererat tali silaturahmi di antara umat Islam. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan pengertian hukum, syarat, dan rukun sholat Jumat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan perbuatan sunnah dan halangan dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mempraktikkan sholat Jumat sesuai dengan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran. Ayat yang saya pilih pada hari ini yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Anak-anak, dari ayat tersebut, manakah yang termasuk perintah dan manakah yang termasuk larangan? Baik, saya buka jawabannya. Benar. Yang termasuk perintah yaitu kalian diperintah melaksanakan sholat pada hari Jumat. Kemudian larangannya apa? Larangannya meninggalkan jual beli. Jadi bertransaksi jual beli ketika melaksanakan sholat Jumat atau ketika pada waktu melaksanakan sholat Jumat, maka itu dilarang atau hukumnya haram.
Nah, kemudian sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Ya, sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, jadi 2 rakaat berjamaah dilakukan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Niatnya bagaimana? Usolli fardul jum'ati raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat wajib Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nanti kalau kalian sebagai imam, makmuman diganti imaman. Baik, selanjutnya hukum. Hukum sholat Jumat itu apa? Nah, untuk laki-laki hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap laki-laki. Ya, wajib bagi setiap laki-laki. Kemudian perempuan diperbolehkan. Tapi dengan syarat. Syaratnya yaitu perempuan tersebut tidak menimbulkan fitnah atau syahwat ketika datang ke masjid. Nah, contoh misalnya ada perempuan muda, ya perempuan muda atau perempuan yang belum menikah, kemudian dia berdandan, bersolek dan berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena pada waktu itu sholat Jumat di masjid itu dihadiri oleh sebagian besar laki-laki. Nah, khawatirnya nanti akan menimbulkan fitnah atau syahwat. Apalagi hukum dasarnya perempuan itu tidak wajib, hanya boleh saja. Kalau enggak sholat Jumat di masjid ya enggak apa-apa. Namanya diperbolehkan ya, tidak wajib. Yang wajib itu laki-laki. Tapi perempuan karena tidak sholat Jumat maka harus sholat duhur di rumah. Gitu ya. Yang kedua, masjid yang ditempati tersedia ruang jamaah perempuan untuk sholat Jumat. Nah, ini ada yang beberapa masjid itu yang tidak memiliki atau tidak menyediakan ruang bagi jamaah perempuan untuk sholat Jumat. Kalau misalnya ada, seperti di masjid-masjid besar kayak Masjid Agung Surabaya, kayak di ya masjid-masjid besar di tengah-tengah kota itu, kalau misalnya menyediakan ruang bagi jamaah perempuan ya diperbolehkan. Kemudian syarat-syaratnya ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib melaksanakan sholat Jumat, yang pertama laki-laki tersebut harus Islam, ya. Yang kedua balik. Balik itu dewasa. Anak-anak boleh melakukan sholat Jumat, tapi belum wajib, hanya boleh saja. Yang ketiga berakal. Nah, selain Islam, balik dia juga berakal sehat, tidak gila. Yang keempat laki-laki tadi, yang kelima yaitu sehat. Yang keenam bermukim atau menetap dalam suatu wilayah. Nah, syarat sahnya dilaksanakan di wilayah pemukiman atau tempat menetap orang. Jadi kalau misalnya kalian sendirian ada di gurun pasir, itu ya tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Nah, tidak bisa ya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Karena sholat Jumat itu harus ada khutbahnya, ya kan? Kemudian harus disertai dengan adzan dulu kan, adzan, kemudian ada khutbahnya, kemudian ada imam dan makmumnya. Syarat sah yang ketiga yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, sholat Jumat didahului 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah, perbuatan sunnah ketika akan sholat Jumat ya, ini ya maksudnya ya. Yang pertama yaitu mandi sebelum pergi sholat Jumat. Jadi mandinya itu kalian niati, saya mandi ini untuk berangkat sholat Jumat. Itu nanti kalian akan mendapat pahala. Karena mandi kalian pada waktu itu berbeda dengan mandi biasanya. Kalau mandi yang pada waktu itu, kalian akan ditulis mandi untuk sholat Jumat. Memakai busana berwarna putih. Nah, ini perbuatan sunnah ya. Berarti kalau
tidak punya busana warna putih ya enggak apa-apa. Yang penting busananya itu bersih dan menutup aurat. Memakai wangi-wangian, ya, memotong kuku, menyisir rambut, melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika sudah berada di masjid. Jadi anak-anak, kalau kalian nanti sholat ke masjid atau datang ke masjid, jangan lupa sempatkan untuk sholat sunnah minimal 2 rakaat sebelum kalian duduk. Bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat mutlak, bisa sholat qobliyah, dan sholat hajat, bisa lain-lain. Pokoknya jangan sampai masuk masjid kemudian langsung duduk. Sempatkan untuk sholat dulu. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dan berzikir. Yang ketujuh, memperbanyak doa dan sholawat. Nah, halangan-halangannya dalam melaksanakan sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama, sakit. Nah, ini sakit yang gimana dulu ini? Kalau misalnya sakit batuk saja atau sakit kepala saja, kalau misalnya masih dirasa bisa untuk untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan tidak membahayakan orang, maka diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau misalnya sakitnya seperti, mohon maaf, kayak lumpuh atau kayak punya luka di bagian tubuh yang terbuka, kemudian kalau misalnya orang melihat luka itu akan terasa jijik atau bagaimana dan sangat mengganggu sekali, mungkin baunya, atau kalian juga kerepotan kalau misalnya kena air atau bagaimana, lah itu tidak apa-apa untuk tidak sholat Jumat, tapi harus sholat duhur di rumah. Kemudian mau melaksanakan sholat Jumat, mau berangkat ke masjid, ternyata hujan lebat atau ada angin kencang, angin topan, angin torpedo, terus misalnya ada bencana alam, ada tanah longsor, kemudian tiba-tiba ada banjir bandang misalnya. Itu kalian tidak wajib sholat Jumat, tapi diganti sholat duhur. Ketiga yaitu kalian musafir. Musafir itu kalian sedang berada dalam perjalanan. Sedang berada dalam perjalanan yang jauh sekali. Kalau misalnya perjalanannya itu tidak terlalu jauh dari rumah atau dari tempat tinggal, ya diharuskan sholat Jumat. Tapi kalau misalnya jauh, contoh kalian rumahnya sekarang ada di Surabaya, kemudian kalian sedang berada di Sumatera misalnya pada hari ini, pada hari Jumat. Nah, itu kalian dipersilakan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur saja. Yang terakhir, perjalanan menuju masjid tidak aman. Contoh, mau menuju ke masjid, tiba-tiba jalan yang dilalui itu banyak buaya, atau banyak ular. Nah, kemudian tidak ada jalan lain selain itu, maka kalian boleh tidak sholat Jumat, tapi mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Nah, ada sholat Jumat, kemudian kita ke khutbah Jumat. Jadi melaksanakan sholat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Jadi ada 2 khutbah dalam sholat Jumat. Nah, syarat-syarat khutbah itu yang pertama dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke barat. Ini maksudnya pada waktu istiwa, kemudian matahari masuk di waktu duhur, mulai bergerak condong ke barat. Waktu istiwa itu yaitu waktu ketika benda itu sama dengan bayangannya, tegak lurus dengan bayangannya, itu waktu istiwa. Artinya matahari tepat berada di atas benda itu. Kemudian khutbah dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Misalnya ada khotib yang sudah di atas mimbar, kemudian mungkin kakinya sakit atau linu atau bagaimana. Lah, kalau dibuat berdiri sakit, ya dia duduk saja enggak apa-apa. Khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Nah, biasanya kalau di masjid-masjid di sekitar lingkungan kita itu kan khutbah pertama selesai, kemudian si muadzinnya mengucapkan membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu. Kemudian khutbah kedua. Nah, ketika jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu, khotib hendaklah duduk. 2 khutbah dilaksanakan secara berturut-turut dengan suara yang jelas. Maksudnya berturut-turut itu
Tidak boleh khutbah pertama selesai kemudian khotibnya turun dulu, entah ke pasar dulu, apa pulang dulu, mau ambil apa, mau memperbaiki apa gitu, kemudian nanti setelah selesai kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan khutbah kedua. Lah itu tidak boleh, itu namanya tidak berturut-turut. Kalau berturut-turut itu khutbah satu selesai, ada jeda sedikit, langsung khutbah kedua. Dan dilaksanakan dengan suara yang jelas. Usahakan ketika kalian menjadi khotib nanti, jamaah yang berada di belakang, paling belakang itu dengar apa yang kalian sampaikan. Itu ya, itu namanya suaranya jelas. Khotib menutup aurat dan suci dari hadas dan najis. Yang selanjutnya rukun khutbah ada 6. Pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, membaca salawat Nabi. Yang ketiga, mengucapkan syahadatain. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada kedua khutbah atau salah satunya. Yang keenam, berdoa untuk umat Islam pada khutbah kedua. Nah, mengucapkan puji-pujian itu maksudnya ya seperti alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan sama dengan mengucapkan puji-pujian. Atau bisa di bahasa Indonesia kan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, seperti itu ya. Selanjutnya, perbuatan sunnah yang dilaksanakan ketika khutbah, yaitu khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Maksudnya agar jamaah yang paling belakang itu bisa mengetahui siapa yang sedang berkhutbah di depan. Gitu. Yang kedua, disampaikan dengan kalimat yang mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap jamaah. Ya, jadi tidak boleh ya membelakangi jamaah seperti salat berjamaah, tidak boleh. Harus menghadap jamaah. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau berdoa di antara dua khutbah. Yang kelima, jamaah diam saat khutbah dibaca. Yang terakhir, khotib memberi salam dan duduk di kursi mimbar saat mendengar adzan. Baik, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan, kita diskusi bersama di grup. Nanti saya sampaikan juga tugas-tugasnya. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ke grup ya, anak-anak. Dari saya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.